Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir di channel ini. Di video kali ini, kita akan coba ngebahas tentang boleh nggak ya berhubungan seksual saat hamil? Nah, biasanya pasien malu untuk bertanya kepada dokter atau bidan pada saat kontrol. Padahal, informasi mengenai hubungan seksual pada masa kehamilan itu juga penting untuk diketahui para calon orang tua. Perubahan hormon yang terjadi pada ibu hamil itu menyebabkan perubahan bentuk tubuh. Ibu mudah lelah, moodnya berubah-ubah. Nah, biasanya sebagian ibu mengalami penurunan hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Tapi ada juga yang sebaliknya. Semakin bertambah usia kehamilan, semakin tinggi pula hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Sebenarnya, selama masa kehamilan, berhubungan itu boleh-boleh saja, aman kok, asalkan kehamilannya baik-baik saja dan tidak ada kontraindikasi untuk melakukan hubungan seksual. Maksudnya, yang pertama, tidak ada riwayat keguguran. Karena dengan melakukan hubungan seksual dapat memicu terjadinya keguguran kembali. Maka dari itu, harus kontrol atau konsultasi kepada dokter atau bidannya. Yang kedua, riwayat persalinan prematur atau persalinan kurang bulan atau persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Yang ketiga, riwayat perdarahan, keluar flek, keluar darah masif atau keluar darah banyak. Segera lakukan kontrol kepada bidan atau dokter untuk mengetahui dari mana asal perdarahan tersebut. Yang keempat, plasenta letak rendah atau plasenta berada di bawah atau plasenta menutupi jalan lahir. Nah, dengan berhubungan, beresiko terjadi perdarahan selama kehamilan. Kemudian, keputihan. Sebelumnya ibu hamil harus kontrol terlebih dahulu mengenai keputihannya. Karena kurang lebih 70% wanita hamil ini terjadi infeksi jamur. Maka dari itu, kontrol ke bidan atau ke dokternya. Dan yang terakhir, suami memiliki penyakit kelamin. Berhubungan tidak dapat menyakiti janin. Yang perlu kita ketahui, janin dilindungi oleh cairan ketuban. Misalnya pada saat ibu berjalan atau berhubungan. Nah, ini yang membuat janin tetap aman di dalam karena adanya cairan ketuban yang melindungi. Yang kedua, janin dilindungi oleh otot-otot rahim yang tebal. Kalau lewat jalan lahir tuh ada mulut rahim. Nah, mulut rahim ini ketika ibu hamil terjadi penebalan dan produksi lendir. Nah, lendir ini juga yang menjadi proteksi bagi janin agar tidak kontak langsung dengan dunia luar. Iya, orgasme dapat menyebabkan terjadinya keguguran. Misalnya trimester pertama. Nah, di trimester pertama ini merupakan masa rawan pada saat kehamilan, di mana banyak sekali angka keguguran pada trimester 1. Memang keguguran bukan semata-mata disebabkan oleh berhubungan saja, tapi ada beberapa kasus yang menyebabkan janin rentan terjadi keguguran pada trimester 1. Hormon prostaglandin yang terdapat pada cairan sperma ini dapat merangsang mulut rahim dan terjadi kontraksi. Nah, kontraksi ini yang dapat menyebabkan terjadinya keguguran. Saya lebih menganjurkan pada masa trimester pertama ini sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual dulu. Tapi kalau memang suami tetap ingin melakukan hubungan seksual, boleh. Asal lakukan dengan lembut dan menggunakan kondom. Nah, pada trimester kedua ini, kehamilan sudah mulai stabil, mual muntah sudah mulai berkurang, kehamilan sudah semakin kuat, boleh melakukan hubungan seksual dan orgasme itu aman jika sesuai dengan apa yang saya katakan tadi sebelumnya, tidak ada kontraindikasi untuk melakukan hubungan seksual. Namun tetap pada trimester kedua ini saya lebih menyarankan boleh saja berhubungan dan mungkin lebih aman lakukan ejakulasi di luar, lakukan hubungan seksual dengan lembut atau menggunakan kondom. Karena pada trimester kedua ini merupakan usia kehamilan yang belum matang. Nah, pada usia kehamilan trimester ketiga ini, usia kandungan itu dikatakan matang. Justru disarankan untuk melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom karena terbukti membantu munculnya kontraksi secara alami.
Karena kandungan hormon prostaglandin yang terdapat pada cairan sperma itu dapat merangsang kontraksi pada mulut rahim, sehingga terjadi penipisan dan pembukaan dan membantu proses persalinan. Seperti itu. Di beberapa kasus, seperti kasus pada kehamilan pertama, terutama pada pasangan yang masih muda. Nah, ini setelah berhubungan keluar flek, kemudian mereka ini panik. Sebenarnya flek ini ada yang normal, dimana ketika sedang hamil ada banyak mengandung pembuluh darah baru, sehingga pada saat melakukan hubungan seksual dan terjadi gesekan, itu akan menyebabkan pembuluh darahnya pecah dan keluar flek. Ada juga yang karena kehamilannya ini menyebabkan vaginanya itu lebih kering daripada biasanya. Nah, itu juga dapat menyebabkan terjadinya flek pada saat berhubungan. Hal tersebut tidak masalah jika fleknya itu hanya sedikit dan tidak disertai kram perut. Jika terjadi perdarahan atau flek secara terus-menerus atau lebih dari 3 hari, karena flek yang berkepanjangan juga itu tidak bagus, maka segera lakukan pemeriksaan.